Udah. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Oke, selamat pagi semua. Pagi-pagi. Pagi. Ini kayaknya semuanya Pagi. jadi tambah rame nih. Saya kemarin yang Dompu, oke, Dompu sudah datang semua. Bapak kan sudah bisa bersuara ya. Oke. Terus mana lagi yang banyak-banyak nih? Karangasem satu grup juga masih sama orangnya. Kok nggak pakai masker hari ini? Kemarin pakai masker semua. Terus Tangep ya. Kayaknya kemarin 5 jadi 6 sekarang ya. Terus yang lainnya sendiri-sendirian. Oh ini ada yang baru masuk lagi. Mana nih? MBSP. Oh ya, oke. Terus Sumbawa ada baru. Oke, Sumbawa. Terima kasih sudah ikut bergabung. Oke, kita pagi ini akan mulai sesinya dengan sedikit review ya dengan kemarin ya. Kemarin kan kita sudah coba untuk melihat apa sih yang perlu dilakukan untuk mengubah bisnis kita untuk tetap survive di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih memanfaatkan saluran digital yang ada untuk memasarkan produk maupun jasa kita. Saya menggunakan istilahnya bukan ini ya, bukan digital marketing yang terlalu rumit gitu, tapi kita mencoba berpikir kita adalah orang yang menggunakan apa yang ada di sekitar kita gitu. Yang paling simple sekarang ini rata-rata kalau aku tanya HP-nya rata-rata keluaran berapa tahun yang lalu? Coba diketik di chat. Anda ketik di chat, HP Anda keluaran berapa tahun yang lalu? Rata-rata. Kalau umumnya dalam satu grup ada 5 orang, kira-kira yang paling tua HP-nya HP keluaran tahun berapa itu? Oke, 2019. 2017, oke, paling tua 2017, 2018, 2013 ada, oke. Oke. Sejauh ini yang paling tua. Oh, ada yang punya Legend iPhone 5 ya. Oke. Legend sekali itu. Waduh. Oke, sebentar. Terus mana lagi nih? Oke, kayaknya yang paling tua 2013 ya sejauh ini ya, paling rekornya ya. Rekornya 2000, oh ya, 2020, oh 2005, serius? Ada yang punya HP-nya 2005? Mana ini? Tata Maria, Santo Yosef, Dompu, wow, pemegang rekor ini. Ya, kenapa saya tanya begitu? Karena kita kadang mengalami situasi demikian ya. Kita mau menggunakan peralatan yang saluran digital yang bagus-bagus gitu. Ternyata pembeli kita tuh justru nggak punya hal-hal semacam itu. Ini kejadian waktu saya mendampingi UKM yang menjadi nasabah dari Permodalan Nasional Madani. Rata-rata mereka HP-nya nggak bisa dipakai untuk Zoom karena sudah tua. Nah itu, jadi akhirnya saya cuma rekam suara saja, terus apa namanya mereka play gitu aja. Tapi lebih efektif demikian karena mereka bisa berkomunikasi dengan jelas. Oke, sorry, ini suara saya kedengaran dengan jelas ya. Soalnya di belakang saya ada yang lagi potong pohon ini. Kedengaran ya potong pohonnya. Oke. Oke, kita mulai presentasinya.
Oke, bisa kelihatan ya presentasinya ya. Oke, oke. Kita pertama tadi soal HP siapa yang paling tua di sini ini. Karena yang tadi situasi Indonesia kalau di dalam dunia digital ini uh, sangat tidak rata. Jadi bisa teman-teman lihat di sini konsentrasi pengguna internet per wilayah itu paling banyak itu ya di Jawa dan Bali. Begitu keluar dari itu ya sudah sedikit sekali dari segi infrastruktur maupun perawatannya. Jadi kalau kita mau menggunakan saluran digital kita mesti tahu daerah mana yang jadi sasaran kita gitu. Oke, okay. Oke, strategi dasar ini yang ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman juga ya. Siapa konsumen produk Anda? Terus permasalahan apa yang ingin dipecahkan dengan produk tersebut? Jadi gini, misalnya sekarang kita lagi banyak-banyaknya mencuci tangan ya. Terus teman-teman ingin bantuin, umumnya yang bagian penjual kosmetik nih, ingin bantuin dengan menjual body lotion atau hand hand softener itu ya, hand lotion untuk memecahkan persoalan tangan kering karena terlalu sering cuci tangan nih. Nah, itu namanya mencoba menemui apa namanya kebutuhan pelanggan. Nah, kalau mamanya sudah bisa memenuhi kebutuhan, hal unik apa yang diberikan oleh produk Anda? Terus hal apa yang dapat Anda janjikan pada konsumen jika konsumen menggunakan produk tersebut? Ini nantinya untuk memformat strategi marketing Anda seperti apa. Jadi misalnya Anda bilang, oh kalau pakai body lotion dari saya ini nanti, walaupun banyak-banyak sering cuci tangan di dalam masa pandemi ini, tangan Anda akan tetap bersih, tetap tetap lembut gitu. Jadi formulasi marketingnya, formulasi advertisingnya nanti akan tetap tergantung pada apa yang ingin Anda janjikan pada konsumen ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman mencoba menuliskan ini dulu. Siapa konsumen produk Anda? Jadi detail ya, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan. Karena ini terkait dengan apa? Pertama, bahasa yang akan Anda gunakan dalam mengiklankannya. Dua, media digital apa yang akan digunakan untuk mengiklankannya. Terus, saluran logistik macam apa yang dibutuhkan untuk menyampaikan barang dan jasanya itu. Kalau umpamanya kemarin kan ada yang sudah cerita tentang barangnya kalau dia tinggal di Nusa Dua, terus pelanggannya rata-rata di Denpasar. Jadi kalau maunya orang yang pesan dari Denpasar, dia harus nunggu sampai ada sekian banyak pesanan baru dia bisa mengantarkan. Nah ini semacam ini kan sangat-sangat diperlukan untuk ketahui dulu. Pembeli saya yang paling banyak itu di mana? Tuh. Berapa jauh dari tempat saya? Berapa kilo? Kalau saya mau ke sana gimana ngantarnya? Kalau saya nggak bisa ke sana, siapa yang bisa bantu saya ngantar barang? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Makanya sekarang saya minta teman-teman untuk mulai dulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan, waktunya 5 menit aja. Teman-teman tuliskan apa yang bisa teman-teman jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa konsumen produk Anda? Permasalahan yang ingin dipecahkan dengan produk itu apa? Hal unik yang diberikan oleh produk Anda apa? Silahkan. Kalau yang masih belum punya produk atau jasa, bisa kira-kira yang sedang direncanakan juga.
Oke, teman-teman yang dari OMK Babakan mungkin mau membacakan yang dituliskan, dinyalakan dulu mic-nya. Satu orang saja, coba satu. Siapa yang mau mewakili? Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan. Dari kita rata-rata kita menjual produk makanan juga ada yang jasa. Jadi mungkin secara gini aja Kak ya, kita jelaskan secara universal aja ya, nggak usah spesifik. Jadi mulai dari konsumen produk kita ambil range dari usia tentunya anak remaja ya, berarti sekitar usia 14 sampai 40-an ya. 50 ya. Karena dia makanan, ada kopi dan juga sembako ya Pak ya. Jangan tidak juga makanan. Terus untuk jenis kelamin yang kita tuju pasarkan itu semua gender. Jadi laki-laki dan perempuan juga bisa untuk mengkonsumsi produk yang kita sediakan ya. Terus tempat tinggalnya kita biasanya ya karena kita di daerah Canggu, tentunya di Badung, kita mengambil range daerah Badung dan Denpasar. Terus permasalahan pekerjaannya. Nah, pekerjaannya kita tentunya ada siswa, mahasiswa dan juga kerja ya tentunya ya. Semua orang bekerja bisa untuk mengkonsumsi produk kita. Lalu yang kedua, permasalahan yang ingin dipecahkan dengan produk tersebut. Jadi gimana Kak, kan kita juga ada yang punya tongkrongan, tapi kita nggak bisa. Jadi sekarang kan tongkrongan terbatas ya Kak ya. Tongkrongan terbatas sampai jam 9. Jadi kita juga nggak bisa terus menyediakan gitu ya. Jadi kita sediakan bentuk kemasan kayak gitu. Kita sediakan bentuk kemasan kayak gitu. Nah, seperti kopi botolan atau misalnya kita juga sediakan sembako minuman yang kita antarkan, juga makanan ya yang juga bisa kita antarkan, juga bisa di Grab ataupun GoFood. Terus hal unik yang diberikan oleh produk anak kedengaran ya? Terus hal unik yang diberikan dari produk kita, tiga aja. Yang pertama tentunya bisa diantarkan ya kayak itu kan diantarkan secara gratis. Orang kan pasti mager ya untuk kemana-mana. Mungkin kalau pesan Grab atau GoFood juga bayar ongkir ya mahal. Itu kita bisa mengantarkan free ongkir. Terus ada lagi nggak uniknya? Ya, kemasannya juga Instagramable. Jadi kayak unik gitu karena kita di sini juga punya desain, ada Kristo, ada yang foto food juga, Kristo sama Pak Tommy. Jadi foto-foto makanan kita tuh lumayan lah ya, mau Instagramable. Jadi orang bisa lebih senang melihatnya. Terus yang unik terakhir kedua ya, yang ketiga tentunya memiliki yang berbeda dong ya dari yang lain gitu kan. Pastinya kita punya konsep-konsep yang berbeda, kayak mungkin resepnya berbeda dengan resep warung sebelah atau kopi yang di sini dengan kopi yang sebelah. Memberikan tester. Sorry, tadi usianya berapa? Usia? Usianya tadi remaja sampai dewasa. Kita ambil range dari umur 14 sampai 40-an. 14 sampai 40-an, ya. Nah, karena kita produk. Oke. Lanjut Kak. Oke, aku tanya beberapa detail lagi ya. Dari rata-rata usia yang jadi sasaran kalian itu, rata-rata mereka pakai apa? Pakai saluran digital apa? Kalau umpamanya ada WhatsApp, ada Line, ada Facebook, ada Instagram, mereka cenderung pilih yang mana? Dan kira-kira kuota mereka mencukupi untuk mengakses
Biasanya mereka cenderung pakai WhatsApp ya kak ya. WhatsApp setelah udah ya kalau Aku tanya gitu karena apa? Usia pilihan kalian ada sampai yang tua banget gitu. Gitu. Jadi nanti aku tunjukkan detailnya. Tapi siap aja bahwa dengan pilihan selebar itu maka perlu lebih lebar juga. Jadi nggak bisa satu channel itu. Oke, terima kasih. Sekarang giliran siapa nih? Yang belum kemarin Veronica Erni. Iya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari paroki mana nih? Paroki Donggo. Santo Yohanes Maria Piene Donggo. Santo Yohanes. Oke. Oke, gimana di situ yang mau disasar siapa? Kalau saya kan di sini kan jualan bentuk kios dan tangan. Karena kami ada di daerah perkampungan, jadi menggunakan aplikasi online tuh agak susah ya Pak. Memang saya pernah coba, tapi karena jaringannya agak lelet, makanya kayak gimana ya? Sehingga kami di sini masih menggunakan jualan seperti biasa. Karena lalu pandemi ini, apa ya? Jualan seperti biasanya. Mereka datang dan beli dan mereka datang biasanya ke sini. Banyak snack dari toko makanan ringan dan makanan berat juga ada. Oke. Rata-rata kalau di perkampungan situ pembeli yang ada di situ ya, itu rata-rata pendidikannya bagaimana? Mereka lancar baca tulis nggak? Enggak Pak, tidak. Memang ada. Tidak juga. Yang bisa baca tulis, ada juga yang tidak. Apalagi untuk menggunakan aplikasi online. Memang ada sebagian, tapi tidak. Oke. Ya, memang ini suatu situasi yang tadi seperti saya bilang bahwa Indonesia ini nggak rata untuk masalah internetnya. Jadi untuk tempat-tempat yang nggak ada internet, memang UKM-nya akhirnya ya harus menggunakan pemasaran model yang lebih konvensional ya. Misalnya kayak apa? Pakai selebaran gitu ya, dicetak, difotokopi, terus disebarkan ke sekampung. Oke, saya punya barang ini 1, 2, 3. Kalau mamanya perlu diantar ke rumah pun bisa, begitu. Jadi tidak harus menggunakan saluran online kalau memang di situ daerahnya tidak bisa memadai untuk online gitu loh. Seperti pengalaman kemarin ketika dengan paroki di Rutan, mereka juga mau streaming lah, siapa yang nonton lah, kok lah umatnya rata-rata nggak punya saluran internet, saluran telepon aja harus naik kelapa dulu gitu loh, harus naik kelapa baru ketemu sinyal itu. Nah itu jadi akhirnya yang dipilih adalah menggunakan toa. Jadi pakai toa dipasang di atas gereja, disebarkan ke seluruh kampung, jadi tiap kali misanya itu terus langsung kedengaran ke seluruh kampung tanpa umat perlu datang gitu. Terus komuninya, romonya yang datang ke rumah-rumah. Nah itu kan beda dengan yang di kota-kota kan masih bisa pakai streaming lah segala macam gitu.
Nah, makanya di tiap tempat nanti juga akan perlu modifikasi untuk cara pemasaran masing-masing. Kalau umpamanya memang tidak bisa keluar rumah, ya berarti diantar ke rumah bisa nanti. Cuman daftar barangnya yang perlu diperlihatkan. Jadi kayak apa? Kayak pedagang keliling gitu jadinya memang. Iya. Itu. Jadi kita nanti masing-masing perlu penyesuaian. Ya, Ya. silakan. Silakan, gimana? Ada yang datang tadi bagaimana? Di sini contohnya ada satu orang yang datang beli, ada yang satu orang datang beli, terus mereka bertanya, belinya di mana? Mereka akan beritahu, oh ya saya belinya di kiosnya Erni. Jadi di sini kita lebih banyak diberitahu melalui ucapan ya, dari dipromosi melalui mulut ke mulut. Jadinya tetangga itu iya memang. kita masih di kampung Pak. Silakan, kalau memang yang dari mulut ke mulut jauh lebih banyak pembeli, kenapa tidak gitu kan? Iya. Oke, terima kasih. Tunggu. Terima kasih, Pak. Terus siapa Sumbawa? Silakan. Gimana? Kan tadi kan di sini kan pertanyaan yang pertama. Halo? Siapa konsumen produk Anda? Kan saya menyediakan hilang. Produk yang itu peminatnya, konsumennya tuh hampir 99% tuh pelajar dan mahasiswa. Nah, kebanyakan yang berminat pada produk saya itu hampir rata-rata itu orang muda yang berada di Pulau Sumbawa. Masalah yang disebut adalah yang pertama itu untuk mempermudah menyelesaikan tugas-tugasnya yang kampus dan sekolah yang mereka diberikan. Terus habis itu menurut saya juga produk saya itu berbeda dari produk-produk yang lain dan harganya terjangkau. Serta di wilayah Sumbawa ini juga kan penyedia jasa-jasa videografi itu kan masih minim Kak. Makanya kebanyakan yang lari ke saya. Kalau hal yang videografinya ini pembuatan video atau persewaan alat? Kepuasan kepada mereka dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terus habis itu mungkin itu aja. Videografi ya. Videografi dalam arti pembuatan videonya atau persewaan alatnya nih? Halo? Halo. Sumbawa Magri menghilang. Oke. Gimana? Ada suara kita Kak? Ada. Suaranya sudah masuk. Ya saya ulangi Kak ya. Bisa sih dong. Ini kan yang kedua itu kemudahannya. Apa masalah yang dipecahkan dari ini untuk tugas-tugas kampus dan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh dosen dan guru mereka. Terus apa teknik yang saya berikan tuh Kak. Yang pertama itu produk saya itu yang saya sediakan tuh berbeda dari yang lain dan memiliki ciri khas tersendiri. Terus di wilayah Sumbawa itu kan penyedia jasa video kan masih minim. Jadi banyak yang berminat dan
menghubungi ke saya kan. Terus kemudian juga menyediakan jasa ini sesuai dengan kantong pelajar atau harganya mudah dijangkau, Kak. Habis itu hal yang saya janjikan tuh nih, Kak, waktu pengerjaan yang bisa dibilang cepat, terus habis itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sekian, Kak. Oke, terima kasih Sumbawa. Cukup asik ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, seperti yang tadi sudah teman-teman tuliskan, kita pertama memang harus memahami target pasarnya dulu ya. Siapa, terus bagaimana mereka memilih memilih jalur saluran digitalnya gimana, atau mungkin kalau tidak ada saluran digital, mereka cara membelinya gimana yang mereka paling suka. Orangnya pembeli mereka harus punya, bisa buka website, bisa buka aplikasi, bisa buka Facebook. Nggak mungkin kan. Kita harus mendatangi mereka di tempat mereka yang bisa jangkau. Jadi kalau yang memang di tempatnya di situ yang memungkinkan adalah buka kios, ya buka kios. Kalau memang bisa dengan saluran online, ya gunakan saluran online gitu. Jadi yang mana yang lebih pas gitu aja. Terus juga yang kedua adalah pahami pesannya. Kalau alternatifnya ada apa? Kalau di situ sudah ada banyak kios, apa yang membedakan kios saya dengan yang lain gitu misalnya. Atau nah ini yang paling tantangan tuh kalau yang jualan di marketplace biasanya. Kemarin kalau nggak salah ada yang punya bisnis dropshipping ya. Nah itu kalau di marketplace kayak Tokopedia, kayak Bukalapak tuh banyak saingannya dan isinya saling potong harga. Nah itu gimana caranya bisa survive di situ? Itu kan ada triknya sendiri nanti. Terus taktik dan saluran digitalnya juga harus disesuaikan dengan siapa pembelinya. Katakan tadi yang babakan tadi dengan range usia yang agak luas tadi, maka berarti saluran digitalnya harus beberapa sekaligus. Untuk yang anak-anak muda mungkin pakai Instagram dan saluran untuk ngobrolnya pakai Line. Terus yang agak tua-tua mungkin pakai Facebook dan saluran ngobrolnya bisa WhatsApp. Nah itu yang mesti siap bahwa HP-nya bakal kebanyakan aplikasi gitu loh nanti jadinya. Gitu. Terus tiap potensi salurannya juga harus dimaksimalkan. Misalnya Facebook itu apa sih kelebihannya? Bisa panjang ceritanya. Terus manfaatkan itu habis-habisan. Bisa foto, video, semuanya juga. Tadi juga sudah ada tentang kemampuan untuk memfoto produknya dengan baik dan membuat orang jadi pengen makan gitu kan ya. Apalagi yang usaha kuliner itu sangat-sangat esensial untuk punya kemampuan fotografi yang kuat itu. Gimana caranya supaya orang melihat makanan Anda itu jadi langsung lapar gitu loh. Itu sangat penting itu. Tapi di usaha-usaha yang lain pun itu juga sangat penting. Kayak teman-teman yang pendidikan misalnya, yang misalnya kursus musik. Kalau mau kasih contoh gimana caranya bermusik yang asik tuh gimana gitu, kan juga perlu tuh untuk fotografi dan videonya tuh perlu disiapkan konten, istilahnya konten yang menarik, yang bisa membawa perhatian gitu. Bahkan kalaupun yang seperti kemarin ada yang jualan stationery ya, pensil dan sejenisnya itu, nah itu perlihatkan apa sih bedanya barang Anda dengan orang-orang lain jualan itu. Gimana kalau umumnya dipakai nulis, enaknya kayak apa? Kalau umumnya dipakai untuk ngerjain PR, kira-kira langsung benar semua nggak jawabannya gitu. Tuh. Terus yang berikutnya adalah mengukur hasil. Nah ini kalau teman-teman biasa lihat di mungkin
bisa lihat ya kalian ya di Instagram maupun di Facebook, semuanya ada namanya laporan metriknya. Berapa orang like dan kapan, dan mereka responnya apa saja, posting seperti apa. Nah, itu istilahnya engagement. Bagaimana interaksi orang-orang yang datang ke ini bisa diukur metrik interaksi. Ini punya saluran getnya. Nanti kalau enggak sih, kalau mau terus hasil termasuk analisa efektivitasnya. Oke. Sebagai gambaran, ini cuma sedikit dari, ini sebetulnya kasusnya di Amerika, gambaran sifatnya dari bisnis ke konsumen tentu ya. Terutama kalau dilihat di sini sekitar jam 12 siang, sekitar jam-jam makan siang, orang paling banyak akses Facebook. Jadi ketika mereka breakdown, berarti Anda postingnya juga sekitar jam-jam itu supaya nggak ketimbun gitu. Dan pada hari-hari tertentu juga seperti ini, bisa dilihat nih, paling tinggi nih hari apa ini aksesnya, sekitar hari Selasa, terus ada juga hari Jumat, Selasa dan Jumat. Ini breakdownnya kalau untuk Facebook seperti ini. Data-data semacam ini bisa teman-teman lihat di internet nanti, ada banyak kok. Tapi yang paling sering ya emang sekitar jam-jam makan siang, jam-jam orang istirahat gitu, biasanya aksesnya lebih tinggi. Makanya biasanya kenapa orang cenderung untuk memposting di jam-jam itu. Beda dengan Instagram, polanya sedikit beda. Ini breakdownnya lebih detail lagi. Untuk food and beverage itu tepat sebelum makan siang. Jadi sebelum ketika orang lagi lapar-laparnya Anda promosi. Gitu ya strateginya ya. Terus kalau untuk professional service, misalnya kemarin apa ada yang bikin logo itu ya, yang bikin logo itu juga bisa untuk mulai memposting promosi barangnya itu sekitar jam-jam segini, jam 8:30 sampai dengan 10:30 gitu. Ketika orang lagi memang memikirkan produk-produk semacam itu. Untuk yang retail biasanya juga sekitar jam makan siang. Nah, untuk farmasi dan kesehatan, ada yang jualan minyak putus-putus di sini, mungkin, atau jualan sejenisnya itu, yang obat-obatan. Nah, itu bisa postingnya sekitar ini, antara 8:30 sampai 9:30 ini. Terus yang personal care, biasanya menjelang siang, udah mulai panas gitu ya, nah, udah mulai gerah, orang terus mulai mikir, oh pakai lotion, pakai penyegar muka, yang jenis-jenis gitu. Sementara untuk edukasi biasanya orang mikirnya malam, sore malam, sekitar jam 3:30 sampai jam 4:30 ini, dan itu bagus untuk postingnya itu. Ini kalau teman-teman pengen lihat nanti bisa saya berikan juga, tapi ini saya dapat dari Hootsuite. Jadi program yang untuk posting-posting di berbagai sosial media sekaligus gitu. Rata-rata orang postingnya juga sekitar jam segini. Nah, terus kalau untuk usia, kita sudah tentang usia dan pendapatannya. Di sini teman-teman sini 30 sampai 49 tahun. Dan juga sebelumnya. Tapi kalau di Instagram, perhatikan bahwa yang jauh lebih muda, bahwa 13 sampai 17 paling banyak, terus 18 sampai 29 di wilayah usia itu. Berarti Anda bisa tahu mana yang harus dipilih saluran digitalnya ya. Apakah Anda fokus di Facebook
atau fokus di Instagram, atau malah fokus di tempat lain lagi, misalnya LinkedIn atau Pinterest, tergantung. Tapi rata-rata kalau di Indonesia orang taunya ya Facebook dan Instagram ya, cuma dua ini aja biasanya. Yang LinkedIn tuh biasanya hanya untuk yang profesional, pekerja gitu ya. Itu hanya yang pakai LinkedIn biasanya cuma di situ aja. Nah, kalau dari segi pendapatannya, apakah mereka beli atau enggak? Mungkin banyak yang nge-like, tapi sedikit yang beli. Itu kasus Instagram biasanya. Karena apa? Yang banyak di sana masih muda-muda, rata-rata belum punya penghasilan sendiri. Itu. Karena coba dilihat di situ dari segi penghasilan, sedikit sekali yang dibandingkan dengan Facebook. Penghasilannya jauh lebih tinggi yang di tempat Facebook. Karena apa? Rata-rata manusia udah lebih tua, udah lebih punya penghasilan sendiri. Terus juga dari segi pendidikan, lebih tinggian yang punya Facebook, lagi-lagi karena masalah usia tadi. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu, profil tiap pengguna untuk dari tiap sosial media ini. Ini belum ngomongin tentang website ya. Nanti kalau mau lebih tinggi lagi, berarti harus nambah di website. Gitu. Oke, sekarang kita ngobrol tentang hal yang dasar lagi ya, basis data. Kalau saya tanya, ini teman-teman rata-rata nyimpen nggak nama-nama orang yang pernah beli sama teman-teman di address book teman-teman? Kira-kira nyimpan nggak? Coba tolong diketik di chat, apakah Anda menyimpan berapa orang yang pernah beli di Anda simpan nggak? Disebutkan berapa orang yang pernah Anda beli di Anda, terus Anda simpan di address book Anda. Coba dihitung berapa, ada berapa pelanggan yang Anda simpan di address book Anda. Oke, sampai sudah ada urutan nomor dan item yang biasa dibeli. Oke. Suara saya kurang jelas ya? Ya, maaf. Oke. Coba saya ketik aja ya. Oke. Menyimpan banyak dari yang beli sampai target yang akan ditawarkan. Good. Disimpan. Terus apalagi nih? Coba yang lain. Ini yang sudah siapa aja nih? Dini Wulandari, Christopher Fahmi, MK Babakan, Karangasem, oke disimpan. Oke, Yoni simpan ada 120 orang. Hebat. Berapa lagi nih? Windy Astria disimpan berapa orang yang sudah disimpan dari pelanggannya? Terus 80 orang, mantap, itu sudah bagus itu. Terus dari siapa lagi? Yang lain? Yang lain mana nih? Berdiri Beru berapa orang? MBSB sekitar 35-30 orang. Oke. Iya, simpan yang sering order jadi pembeli dan yang masih prospek yang menawarkan produknya. Oke. Okay. 25 orang, sip. Terus mana lagi? 15-20 orang, oke. Kemarin mana yang jualan donat ini, Justin?
Oh, 12 orang mereka yang habiskan produknya. Oh, mereka anu ya, pedagang lagi ya. Oke. Makanya bisa ngabisin donat banyak ya. Berarti kamu levelnya harus berurusan sama PSE nih, karena kayaknya kamu kok perlu ekspansi nih. Oh, Robo Business. Oke. Coba yang lain. Santa Teresia Tanget, gimana tuh? 55 orang yang sering beli dan akan tawarkan produknya. Good. Nah, 55 orang. Oke. Good. Oke, itu ya. Mau jadi reseller Kak Yustinya lo sudah kesulitan memproduksi. Dia kesulitannya sudah pada level bagaimana memproduksi lebih besar lagi, bukan sekedar mencari pelanggan itu sudah. Jadi kita di sini masing-masing punya ini sendiri-sendiri ya, punya masalahnya sendiri-sendiri, levelnya beda-beda. Oke, itu tadi adalah basis data ya. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Kita mesti tahu mereka itu siapa aja, kesukaannya apa. Katakan kalau mereka beli donat, biasanya donat topping apa yang mereka suka. Itu yang kita mesti tahu. Jadi nantinya ketika kita melakukan pembuatan produk atau kita membeli produk dari orang lain, kita nggak akan membeli produk-produk yang nggak akan laku gitu loh. Tuh, jadi kita mesti punya datanya. Pelanggan saya siapa, mereka belinya apa, dan mereka biasa pilih barang jenis yang gimana. Itu pertanyaan mendasar kalau dalam pemasaran. Katakan misalnya beli pensil. Pensil jenis apa yang mereka beli? Apakah pensil mekanik, pensil kayu, pensil yang khusus untuk menggambar, atau pensil-pensil biasa yang untuk ujian itu, yang 2B, 2B itu? Atau yang gimana? Nah itu. Kalau umpamanya mereka beli jasa logo, mereka biasanya pesan yang model seperti apa, terus mereka bayarnya berapa lama. Nah ini juga satu hal yang perlu digarisbawahi ya. Mereka pakai acara ngutang dulu apa enggak, ngebon dulu atau enggak. Nah itu jelas kalau kita sebagai pedagang kita akan mengutamakan yang enggak ngebon kan ya, yang enggak ngutang dulu. Nah itu. Oke, basis data. Nah tadi kan sudah pada nyimpen ya kontak pelanggannya ya. Kalau bisa tambahin dengan kode khusus. Jadi katakan misalnya pembeli donat tadi ya. Tambahin sekalian di namanya itu ada kode khususnya donat cherry, donat coklat, donat apa begitu. Jadi supaya nanti ingat, oh ini orang suka beli ini, oh orang suka beli ini gitu. Jadi lebih nanti ingat rata-rata pembeli saya sukanya beli yang ini. Gitu. Lebih pasti nanti. Kalau di buku telepon saya sendiri saya nyimpannya dengan kode training ya, karena kan saya jualannya training nih. Dia ikut training apa, terus nanti pengen kalau ditawari lagi pengen ikut training yang mana dalam track tertentu gitu. Terus yang kedua adalah pastikan buku alamatnya di backup ke account Google. Jadi kalau di Android itu kan pasti bisa awal-awalnya kalau install itu kan ada untuk masang akun Google-nya. Nanti kalau address book-nya disimpan ke akun Google-nya, kalau umpamanya HP-nya rusak atau apa nggak akan hilang. Itu nanti tinggal langsung sinkronis lagi ke HP yang baru. Ini sangat-sangat penting karena seringkali kejadian kita nggak bisa kontak dengan pelanggan lagi karena kejadian HP hilang atau HP-nya berenang entah kemana, berenang ke WC atau gimana gitu ya. Jangan dikira bahwa itu tidak terjadi ya. Ada banyak kejadian semacam itu, HP berenang di WC itu. Terus bangun kontak berkala. Caranya gimana? Kalau yang utamanya adalah lewat WhatsApp,
pakai statusnya, pakai broadcastnya, gunakan itu untuk melengkapkan kontak selalu dengan pelanggan. Kalau yang biasa kontak pakai Instagram, pastikan postingan berkala. Jadi idealnya kalau pakai sosial media, paling enggak itu 2 kali dalam sehari itu ada posting. Entah itu sekedar menyapa pelanggan atau memberikan produk baru atau pameran. Oke, ini loh, saya barusan selesai goreng donat. Oke, ini saya siap-siap delivery donat ke pelanggan gitu. Jadi kecil-kecil tapi konsisten, konstan. Mengingatkan orang terus bahwa kita ada di sini gitu loh. We are here gitu ya ceritanya tuh. Gitu. Jadi ini kurang lebih strateginya sama dengan grup-grup boyband Korea itu ya. Mereka terus menerus mengingatkan pelanggan, fanbase-nya, para penggemarnya bahwa mereka ada dan mereka terus melakukan sesuatu. Entah itu cuma ngeluarin foto baru atau mengeluarkan wawancara-wawancara singkat gitu. Strategi pemasaran mereka bagus banget kalau untuk boyband Korea itu. Jadi terus mengingatkan dan mengingatkan terus bahwa ini. Katakan yang punya kios juga untuk mengingatkan bahwa oke, saya masih jualan ini loh ya. Saya masih jualan kerupuk yang paling enak itu sekampung ini ya. Bisa jadi kalau mau kerupuk ini hanya ada di kios saya. Macam begitu. Atau yang mau beli pensil yang wangi harum itu hanya di tempat saya saja. Itu bangun komunitas sekitar produknya. Jadi kayak kamu mau jumpa fans gitulah ya. Jadi buat setiap posting medsos Anda itu seperti Anda melakukan jumpa fans. Tuh. Dan pastikan pelanggan lama selalu dikontak. Entah dicolek di medsos, lewat Instagram atau Facebook atau lewat status-status di WhatsApp atau Line itu juga bisa. Baru kemudian yang terakhir adalah cari pelanggan baru lewat sosial media. Karena apa? Pelanggan baru ini bisa lebih baik dilakukan yang terakhir. Karena apa? Karena pelanggan lamanya mesti dipelihara dulu, fanbase-nya ini. Kalau saya lebih ke arah situ. Tapi kalau teman-teman nanti perlu yang lebih lebar lagi, terutama cari pelanggan barunya bisa difokuskan juga. Itu dengan post-post sosial media juga, atau kalau mau lebih maju lagi ya enggak bikin website. Tapi ini lagi-lagi tidak disarankan kalau memang levelnya mikro ya. Kalau levelnya mikro yang pedagang usaha mikro lebih baik fokus di sosial media yang ada saja, saluran digital yang ada. Karena apa? Kebanyakan pelanggannya untuk mikro, untuk usaha mikro juga pada level ekonomi yang sama. Jadi mungkin HP-nya dia juga terlalu tua untuk bisa akses yang aneh-aneh kayak Zoom gitu, nggak akan sanggup. Kasus yang saya alami itu di pendampingan UKM di Klungkung kemarin itu adalah kebanyakan pengusaha-pengusahanya sendiri aja juga mereka tradisionalis, jadi masih pakai mengandalkan SMS malahan ya. Bahkan untuk WhatsApp pun mereka enggak gitu loh. Tapi mereka memang sudah punya pelanggan banyak, jadi dan mereka selalu kontak pelanggannya itu lewat SMS, lewat lewat ketemu langsung, mereka datangin pelanggannya ke rumah itu gimana gitu. Gitu. Jadi itu apa sih kemarin tuh? Pengusaha pakan ternak. Dia model penjualannya gitu. Masih tradisionalis banget. Paling tinggi cuman pakai SMS. Tuh. Tapi omsetnya besar. Oke. Ini untuk teman-teman yang HP-nya 2 tahun maksimal ya. Karena setahu saya Google My Business ini agak susah diinstal kalau HP-nya lebih tua dari 2 tahun. Jadi kalau yang HP-nya iPhone 5 Legend tadi terus atau yang sudah tahun 2005 tadi, mohon maaf nggak bisa diinstal ini di sini.
Google My Business ini sangat membantu, terutama untuk yang punya lokasi fisik yang bisa didatangi. Jadi misalnya Anda punya tempat, katakan misalnya GoFood gitu misalnya ya, dan terus ojek apa namanya, drivernya harus bisa menemukan apa namanya tempat Anda, maka sebisa mungkin Anda install Google My Business ini supaya tempat Anda mudah ditemukan. Itu. Nanti di Google Map akan langsung muncul tempat Anda kalau umpamanya Google My Business-nya sudah diverifikasi. Bisa gratis diunduh di Google Play Store. Tapi lagi-lagi ini hanya berguna untuk wilayah-wilayah yang sinyalnya jelas ya. Kalau sinyal HP-nya harus naik pohon kelapa dulu ya jangan pakai ini, nggak usah. Saya juga pernah tinggal di Timor, di Betun waktu itu sinyalnya hopeless levelnya sudah, jadi harus pakai pakai telepon satelit sudah waktu itu. Nggak cuma sekedar cari sinyal HP lagi, udah pakai telepon satelit sudah. Di daerah Betun Besi Kama sana. Nah ini daftar di Google My Business ini gampang banget, tinggal diikutin aja. Tapi itu tadi, intinya adalah memastikan bahwa Anda gampang ditemukan. Entah itu pasang plang atau bagaimana, bikin supaya kios Anda atau lokasi Anda itu kelihatan. Walaupun pelangnya mungkin cuma pelang pakai banner outdoor itu ya, pakai banner outdoor terus dikasih frame kayu gitu aja. Udah cukup, pokok Pak, penjual kerupuk paling enak sekampung ini gitu. Bisa jadi. Yang agak lebay-lebay dikit gitu ya. Namanya promosi kok. Nah, itu satu lagi yang saya ingin garis bawahi adalah uh, usahakan untuk delivery. Kalau Anda teman-teman yang menggunakan jasa delivery, kalau Anda tidak melakukan pengiriman sendiri, adalah gunakan layanan orang-orang di sekitar Anda. Jadi sekarang terutama untuk yang di Bali, Bali sekarang kan namanya bisnis pariwisata sedang hilang sama sekali ya. Jadi banyak teman-teman tetangga-tetangga yang berbisnis transport nganggur semua. Nah, hubungi mereka, minta bantuan mereka untuk membantu pengiriman barang Anda. Tentu kalau dibanding dengan GoSend dan Grab Delivery pasti akan lebih rendah karena mereka bisa lebih banyak barangnya yang dikirimkan sekali kirim gitu. Itu salah satu pemanfaatan dan juga membantu tetangga-tetangga di sekitar Anda. Oke, nah sekarang kita bicara tentang perluasan pasar nih. Satu yang pengen saya undang adalah Bu Ruli nih. Saya pengen kasih contoh tentang pasar-pasaran. Pasar-pasaran ini adalah sebentar, saya mesti buka lagi nih. Saya kasih lihat ya. Pasar-pasaran ini karyanya Bu Ruli untuk mencoba memberi tempat kepada teman-teman dagang di wilayah Nusa Dua dan Jimbaran ya Bu Ruli ya, kalau nggak salah. Itu makanan, minuman, buah, dan sayur segar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini beneran hanya sekedar memakai Google Form saja. Wah, kok nggak bisa loading? Menampilkan barang-barang di sekitar situ, di sekitar mana ini? Coba Bu Ruli mana? Bu Ruli masih online nggak ini? Silahkan di unmute Bu Ruli. Bu Ruli kelihatan nggak ini? Nggak kedengaran suaranya Bu Ruli. Halo? Nah, sudah masuk itu? Halo? Nggak kedengaran Mas Ian.
Halo, Bu Rulinya masih tetap nggak kedengaran, Bu. Mikrofonnya belum ini kayaknya, belum nyambung. Oke, linknya pasar-pasaran. Nah, mungkin Bu Ruli bisa share linknya pasar-pasarannya, Bu, di chat, Bu. Ini kelihatannya suaranya di tempat Bu Ruli nggak begitu bisa ini. Oke, kalau konsepnya pasaran ini lebih mencoba menyatukan beberapa pedagang di wilayah Jimbaran dan MBS Nusa Dua ya. Nah itu bisa teman-teman lihat sendiri nanti bit.ly pasar-pasaran SM menyajikan semua hidangan-hidangan yang enak-enak gitu, yang enak-enak pakai banget. Terus disatukan satu tempat. Jadi kayak GoFood konsepnya, tapi sederhana saja dan tiap pedagang bertanggung jawab atas deliverynya masing-masing nanti. Nah itu. Tapi bahwa di sini ada tempat untuk menghidangkan bersama. Jadi macam apa food court gitu ya. Macam food courtnya begitu. Nah ini marketplace untuk makanan. Jadi bisa bersama-sama menyajikan berbagai macam barang dan saling mendukung juga. Tuh. Ini malah dari siapa tadi? Kayaknya ada Mary menyebut Komkep Kadep Transport. Wah, untuk gabung seperti Gojek dan Grab dari anak UMK dan pasar. Wah, oke, good. Bagus itu, karena kenyataannya memang bisnis delivery, logistik sedang sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Jadi banyak pasarnya untuk itu. Nah itu seperti apa namanya? Itu. Atau mungkin Mbak Yusino bisa mewakili Mbak Ruli untuk menerangkan, soalnya suaranya Mbak Ruli nggak keluar ini. Iya, tadi nggak bisa masuk suaranya dia. Ya, selamat siang. Tidak kedengaran suara saya? Dengaran, Mbak. Oke. Ini goyang-goyang saya tanpa gambar dulu aja ya. Sambil di jalan. Iya. Oke. Jadi Mbak Ruli amat sangat membantu kami semua, terutama teman-teman di lingkungan. Awalnya idenya karena banyak ibu yang suka masak dan ketika di share dibagikan enak, lalu ada inisiatif kenapa nggak dijual dan sebagainya. Lalu ada beberapa juga yang sudah memulai bisnisnya itu bikin masakan WA, baik itu per KBG maupun per lingkungan. Nah, melihat peluang itu, akhirnya Mbak Ruli mempunyai ide untuk membuat satu link, di mana link itu mengcompile semua data-data teman-teman yang mempunyai usaha. Nah, dari situ coba di-sharekan ke kita semua. Jadi kalau pas butuh makan pempek ya tinggal klik di situ, langsung dilihat fotonya, gambarnya yang diminati, langsung diklik aja di nomor HP yang sudah ada tertera. Jadi dikonekin langsung sama pemilik usaha itu. Terus dalam perjalanan waktu, ternyata tidak hanya dari pihak teman-teman KBG lingkungan dan gereja yang antusias, bahkan ada kalau tidak keliru dari Denpasar juga ya, ada Bu Sisil. Nah itu temennya Mas Philip itu juga kayaknya join juga. Lalu saya juga melihat bahwa ide pasar-pasarannya Mbak Ruli ini ternyata bisa juga membantu untuk pengembangan ketahanan pangan. Jadi terakhir kemarin saya minta tolong Mbak Ruli, saya kirim aja foto-foto ikan-ikan yang
bisa diambil oleh nelayan dari laut gitu kan. Terus saya minta tolong Mbak, bisa enggak ini dikolase atau whatever apapun, coba ditampilkan foto-foto ada ikan kakap merah, kerapu, lalu ada lemuru, terus dilinkkan dengan nomor HP-nya salah satu teman saudara kita yang di Tanjung Benoa yang memang sering berjualan ikan gitu loh, daripada dia juga mesti harus WA satu-satu gitu. Dan sama Mbak Ruli udah dimasukkan ke situ juga jadi sangat terbantu, siapapun butuh ikan bisa langsung link ke Mbak Lia di Tanjung Benoa seperti itu. Mungkin itu Mas Philip yang bisa saya sharekan. Jadi dengan dibantu kecanggihan teknologi ternyata memang amat sangat bisa membantu kita semua, baik sebagai konsumen maupun sebagai pemilik usaha. Itu aja. Oke, mungkin Mbak Ruli bisa nambahi, coba mic-nya Mbak. Makasih Mas Philip. Halo? Mbak, baru lihat di sini chat masih ganti ke HP dulu katanya. Mungkin biar suara lebih Halo, jelas. bisa dengar nggak? Nah, udah masuk nih ya. Silakan Mbak Ruli. Oke. Sebentar, saya pindah posisi deh. Jadi seperti yang Bu Yusi bilang tadi, memang itu sebenarnya dari apa ya? Karena teman-teman banyak yang jualan, terus kita perlu tempat untuk memasarkan jualannya. Dan itu saya berusaha merangkum semua teman-teman menjadi satu database supaya mempermudah kalau kita mau mencari sesuatu. Karena kalau sebelumnya itu kalau di grup semua post data, post jualannya di grup, dan banyak teman-teman itu merasa terganggu karena setiap kali kan masuk jual ini, jual A, jual B, jual C, dan saya berusaha merangkum itu semua menjadi satu link. Jadi kalau di-share hanya satu link aja. Kalau orang mau berkenan untuk membeli ya dia akan buka. Tapi kalau enggak ya tidak terganggu dengan banyaknya gambar-gambar yang harus dibuka di apa namanya di grup itu. Jadi menurut saya ya ini salah satu cara untuk mempermudah kita semua supaya apa ya, supaya enak di grup juga kita tidak terlalu banyak yang masuk gitu, gambar-gambarnya, jualannya. Kalau dari segi pelanggan mungkin ini lebih baik dibanding misalnya kita promosi sendiri-sendiri. Setiap orang masukin produk A, produk B, produk C. Kalau dari satu grup itu ada 40 orang, misalnya 20 orang jualan, kan berarti ada 20 promosi gitu ya. Jadi kalau dilihat dari pelanggan, mungkin ini sangat membantu. Kira-kira gitu, Mas Philip. Terima kasih Mbak Ruli. Jadi sebetulnya konsep dasarnya lebih kayak papan penawaran gitu ya. Papan penawaran untuk semua orang bisa tempelkan di situ, terus nanti tinggal orang yang mau beli tinggal kontak masing-masing gitu ya, dan nggak berkali-kali ngirimnya gitu kan. Betul. Oke. Ya sebetulnya nih teman-teman kalau mamanya lihat ini kayak udah jadi kayak website gitu ya, website untuk penawaran bersama. Udah kayak macam Tokopedia gitulah untuk ini ya. Apa namanya, Tokopedia atau Shopee atau apa begitu, tapi khusus untuk kuliner di wilayah Nusa Dua dan Denpasar nih. Nah itu. Gimana cara joinnya? Mbak Ruli ada yang tanya gimana cara joinnya untuk menawarkannya. Langsung kontak ke Mbak Ruli aja ya. Iya, silahkan. Di ini aja, kirim nomor WA aja.
Tuh udah jelas ya langsung kalau mau gabung di situ. Cuman jangan bingung ya nanti kalau deliverynya sampai ke jauh-jauh, siap-siap untuk kirim ke tempat-tempat jauh juga nanti. Karena pemesannya jadi se-Bali itu nanti. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi tentang memperluas pasar ya. Salah satunya caranya dengan bersama-sama menggabungkan barang-barangnya dalam satu tempat. Basically itu sebetulnya sebuah website ya. Sebuah website untuk kita memperlihatkan barang-barang kita. Karena konsepnya website itu kayak gitu juga. Kalau umpamanya teman-teman gabung misalnya untuk yang produsen kuliner, gabungnya ke misalnya ke GrabFood atau GoFood yang paling kelihatan gitu ya. Terus ini bisa teman-teman ikut ke GoFood ataupun GrabFood itu tadi dan itu terpampang di sana. Konsepnya sama. Terus kelebihannya adalah infrastrukturnya kita nggak perlu bingung-bingung lagi kalau ngomongin GrabFood sama GoFood ya. Artinya kan sudah ada layanan pengantarannya sudah ada, terus layanan pembayarannya pun sudah ada. Itu yang lebih enak. Kalau momennya pasar-pasaran tadi kan masih kita sama-sama menangani sendiri semua, Mas Yan. Tapi kelebihannya adalah ada biayanya dan banyak pesaingnya. Itu aja. Pengalaman teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan masang di marketplace kayak teman-teman yang dropshipping kemarin itu kan ada banyak banget pedagang barang yang sama persis dan mungkin lebih murah. Nah, makanya tadi kenapa di awal acara ini saya tanya pada teman-teman, apa sih keistimewaan penawaran teman-teman itu apa? Keistimewaannya apa dibanding dengan tempat-tempat lain? Katakan misalnya yang sama-sama jualan babi guling gitu. Babi guling saya kalau dibanding dengan tempat yang lain, apa yang lebih hebatnya begitu? Itu yang mesti teman-teman dapatkan dulu sebelum mulai katakan perluas pasar ini. Karena kalau enggak nanti nggak ada bedanya sama yang lain, jadi malah bersaingnya dipersaing ngedrop harga, turunkan harga, malah jadi nggak ada yang untung semuanya gitu. Tapi kalau Anda yakin bahwa barang Anda bagus, layanan Anda bagus, pasang harga berapapun orang tetap datang karena mereka tahu bahwa mereka sudah pasti dapat hal yang terbaik gitu. Oke. Sebetulnya kalau dari Michael, permintaan utamanya itu di sini nih, search engine optimization sama search engine marketing. Cuman saya lihat teman-teman masih sedikit sekali yang punya website, padahal untuk sampai ke tingkat search engine optimization dan search engine marketing itu punya website itu adalah syarat utama. Nah, strateginya gimana? Menaikkan relevansi keyword. Tapi masalahnya adalah lagi-lagi keywordnya itu dipasangnya di website. Dan websitenya sudah harus sampai ke tingkat minimal menawarkan produk. Kalau bisa sampai ke transaksi. Nah, kalau saya lihat dari data yang ada, teman-teman masih belum sampai ke tingkat itu. Jadi memang kenapa saya tadi fokusnya banyak ke masalah medsos dan hubungan dengan pelanggan. Karena itu tadi, secara teknis teman-teman belum siap untuk search engine optimization. Hanya paling 1-2 orang aja, yang lain-lain akan lebih bagus untuk fokus di yang sudah ada, WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, itu. Terus yang lebih lanjut lagi, search engine marketing, AdWords. Ya ini sudah sampai katakan pasang iklan di Google. Nah, ini detail teknisnya banyak banget. Saya tidak masukkan di sini, tapi nanti kalau teman-teman mau saya bisa kirimkan beberapa detail lanjutannya bisa. Cuman lagi-lagi syaratnya ini level punya website yang desain untuk bertransaksi lah, jadi langsung bisa beli di websitenya. Yang kalau di teman-teman di kelas usaha mikro, saya tidak yakin teman-teman siap untuk itu, karena itu membutuhkan permodalan yang cukup. Gitu. Tapi kalau mamanya seperti contohnya kemarin kalau tadi sempat ada
Siapa tadi ya? Mbak Ruli tadi, ada Bu siapa yang dari WKRI itu namanya? Saya lupa namanya. Sisil. Bu Sisil ya, Bu Sisil dari WKRI Pundung kalau nggak salah ya. Maning. Munamaning, oke Munamaning. Kebetulan Bu Sisil itu pernah ikut di Google Gapura Digital dan beliau menggunakan tekniknya yang dipakai untuk pakai Google My Business tadi. Jadi dia memastikan bahwa jualan tipatnya dia itu bisa ditemukan orang banyak dan dia sudah mulai dikenal, orang sudah mulai pesan lewat WhatsApp-nya dia. Tapi memang bisnisnya dia sampai di situ saja. Artinya levelnya adalah menggunakan WhatsApp dan menggunakan Google My Business, udah di situ aja bagi dia. Kalau dia nggak akan menaikkan untuk sampai ke SEO maupun SEM karena memang kapasitas bisnisnya nggak sampai segitunya gitu loh. Kecuali kalau memang barang Anda lebih bisa sampai katakan bisa keluar daerah gitu ya, baru Anda bisa mikir ke arah SEO dan SEM ini. Gitu. Jadi yang untung di sini adalah yang penjual barang-barang yang tahan lama. Tuh nanti bisa pakai teknik ini. Kalau untuk penjual kuliner, kayaknya akan lebih banyak fokus di wilayah terdekat saja. Kalaupun diantarkan paling maksimal sekitar 10-15 kilo lah ya. Itu pun sudah cukup jauh itu. Itu Nusa Dua kebanyakan juga antaranya paling maksimal ke Denpasar kan ya. Itu Denpasar pun kalau mau ngirim ke Ubud juga agak mikir gitu ya. Mas Philip, makanya saya share sedikit yang di pasar-pasaran itu ada dia vendornya di Denpasar. Waktu itu ada yang order di Nusa Dua karena orderannya kayak cuman dia jual kue apple pie. Jadi waktu ada orderan dari Nusa Dua, dia share lagi ke teman-temannya. Ini jadi kayak open PO. Jadi sekalian nganter, karena ada yang order dari link pasar-pasaran, dia open PO ke yang lain. Siapa yang mau nih? Jadi waktu itu sekaligus gitu ininya. Dia nganternya itu sekaligus. Jadi itu bisa berkembang, kalau menurut saya bisa berkembang terus gitu. Gimana caranya kita aja mengembangkan info-info yang masuk ini, misalnya di daerah Denpasar, ayo sekalian kita promo juga ke teman-teman di network yang Denpasar. Ini ada open PO tanggal segini, kan biasanya kalau kue itu nggak mungkin hari ini pesan, hari ini diantar kan, biasanya -1 atau -2 gitu. Jadi ya tergantung kita memasarkannya, mengolah pemasarannya ini seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Oke. Iya, Mbak. Terutama untuk yang makanan, memang masih akan ya tadi, kalau nggak istilahnya, kalau menggunakan direct selling istilahnya, pakai WhatsApp, pakai pasar-pasaran tadi, terus itu memang batasnya di situ kayaknya. Tapi kalau untuk website kayaknya nggak terlalu ke arah situ, karena itu tadi itu lebih mengandalkan sesuatu yang jangka panjang gitu ya, barang jangka panjang. Saya kasih contoh aja, bentar. Kebetulan saya sendiri juga jualan permainan. Ini nggak begitu kelihatan barang. Sebelah sini. Saya harus mematikan virtual screen nih kayaknya. Oke, tunggu. Virtual background. Oke. Ini produk saya kebetulan. Ini mainan untuk juga sebetulnya untuk konseling juga. Nah, saya kemarin juga kirimnya sampai ke Padang, Sumatera Barat. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan kalau barangnya nggak gampang busuk ya. Kalau untuk makanan kan ada expiry date-nya dan itu berapa lama? Pie itu paling berapa lama? 4 hari sampai seminggu ya. Nah, kalau yang teman-teman yang barangnya jangka panjang yang punya saya, ya bisa cenderung untuk pakai website dan lain-lainnya itu. Oke, next. Oke. Kita ini akan
apa yang kita sebut sebagai new normal ini akan membawa dari yang situasi sekarang ya. Makin sedikit keluar rumah, mengupayakan delivery untuk semuanya, terus interaksi juga akan lebih terbatas untuk yang fisik. Ini akan masih berjalan dalam jangka panjang kayaknya. Proyeksikan 2 tahun, tapi bahwa itu akan membuat banyak perubahan di kehidupan kita. Ya ini new normal kita nih, kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang akan membawa pasar baru juga. Nah itu teman-teman ya mesti siap semuanya. Kalau enggak nanti kelindes nanti. Jadi yang tadinya misalnya hanya mengandalkan untuk teman-teman sekelasnya yang tiap hari ketemu untuk jualan, bisa jadi memperluas untuk misalnya ke teman-teman yang lain juga. Entah kenalan di Facebook, entah kenalan di Instagram, lewat medsos atau apa, terserah juga. Terus yang apa? Yang misalnya siapa kemarin tuh, Donat tadi ya, atau yang itu yang konsultan pajak kemarin siapa itu ya? Saya lupa yang mana itu. Itu juga ada bisa memperluas dengan lewat channel YouTube-nya misalnya atau memperlihatkan tutorialnya pajak macam itu. Tapi yang jelas bahwa kita akan semakin banyak di dunia online ataupun kalau memangnya di tempat-tempat yang infrastruktur online yang masih belum memadai, paling enggak kita akan mengurangi interaksi langsung dan lebih banyak yang sifatnya delivery juga. Nah, itu mesti siap dengan itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ajukan entah di chat atau mau ke saya atau ke Bu Ruli, bisa silahkan. Kayaknya sudah banyak yang mau gabung dengan pasar-pasaran ini Mbak. Langsung digabungkan di Google Form aja nanti kalau yang mau masuk tuh. Kalau saya boleh usul untuk ini kan kayaknya pesertanya udah hebat banget ya. UMK-nya ini udah hebat banget gitu dan masih. Oke. Bisa dengar Mas? Mbak Ruli nggak kedengaran suaranya? Sekarang bisa dengar? Yang lain nggak bisa dengar ya? Hilang lagi suaranya Mbak. Aku jelas ke Mas Philip. Sinyalnya kurang bagus ya. Iya, Bu Yusi. Ya. Oh. Nggak kedengaran Mbak Ruli. Iya, Mas Philip bisa dengar? Mas Philip sih nggak dengar. Wes ngomong wae Mbak. Yang lain bisa dengar nggak? Pakai yang satunya aja Mbak, yang lain satunya. Ini saya udah pakai yang HP. Yang lain kasih jempol yang bisa dengar suara saya. Nggak kedengaran Mas Yan. Nggak ada. Oh? Ada sedikit sebagian bisa dengar. Kedengaran. Oke. Yang mau yang lain bisa dengar ya. Usul saya untuk Komkep itu karena di sini sudah tergabung OMK-nya banyak sekali, lebih baik dibikin aja form khusus seperti pasar-pasaran gitu. Jadi nanti vendornya itu ya teman-teman OMK ini semua. Jadi kan lebih enak ya, mengelolanya lebih enak. Nanti adminnya itu nggak cuman bisa satu orang nih. Kalau di OMK kan kayaknya teknologi savvy ya, semua pada bisa gitu. Bisa beberapa orang untuk jadi adminnya. Terus tadi ada yang nanya, gimana kalau ada yang kelewat orderannya? Kalau di pasar-pasaran itu saya buat digabungkan dengan Bitly. Jadi di setiap vendor saya buatkan link Bitly yang kalau diklik akan terhubung langsung dengan WA-nya. Jadi saya sebagai admin nggak tahu transaksi. Saya hanya tahu, kalau di Bitly itu kan ada statistik ya. Itu statistiknya untuk link pasar-pasaran ini udah diklik sekitar 900 kali. Tapi saya nggak tahu dari 900 itu siapa saja yang masuk mana, apakah itu ada transaksinya atau enggak, itu saya nggak tahu. Yang bisa tahu adalah vendornya masing-masing.
karena setiap vendor akan punya link tersendiri. Jadi kalau diklik langsung terhubung dengan WA vendor itu. Transaksi tidak melalui admin. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman OMK mau bikin link, saran saya dari Komhab udah jadi admin untuk bikin Google Form-nya. Nanti tinggal didata teman-teman jualannya apa, terus nomor WA-nya berapa yang mau sebagai kontak vendornya, nanti dibuatkan linknya. Itu simple banget. Kayaknya 5 menit, 10 menit udah pada jago gitu loh. Karena kan saya menggunakan yang gratisan ya. Kalau yang makanya ini saya kasih gratis juga karena saya menggunakan yang gratisan. Untuk Fame kayaknya bisa jadi koordinatornya, bisa jadi koordinator admin. Nanti bisa beberapa orang sebagai adminnya supaya kalau ada yang nambah tuh cepat. Kalau sekarang sementara saya masih sendiri, jadi kayak tadi malam ada yang WA saya minta di upload di pasar-pasaran, belum sempat saya upload karena ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau bisa ada beberapa orang sebagai admin lebih bagus lagi. Kira-kira kayak gitu. Silahkan Mas Philip. Oke, terima kasih Mbak Ruli. Saya di sini nggak begitu bisa dengar tadi. Oke, silakan Michael. Ini kita sekarang waktunya untuk tanya jawab. Moderatornya gimana? Ya, makasih banyak Mas Philip sama Tante Ruli sharingnya tadi. Nah, berarti sekarang kita langsung masuk ke sesi pertanyaan jawab aja ya Mas Philip ya. Waduh, saya nggak bisa dengar apa-apa ya. belum sharing. Dari PSE-nya? Habis ini dari PSE juga Tante. Maksudnya kita mau ke Mas Philip dulu. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat ya. Saya entah kenapa speaker saya nggak nyala sama sekali nih. Oke teman-teman, nah ini kan masih menunggu Mas Philip masih ingin speakernya. Yang mau bertanya bisa langsung di chat ya. Atau kalau mau sampein ke kita juga boleh, nanti kita coba ini ke Mas Philip juga. Oke, sebentar. Oke, jual bawang. Lintang Ayu ya. Suara saya bisa kedengaran ya? Suara masuk Mas. Suara kita masuk nggak? Oke. Dari Lintang Ayu. Pandemi ini berubah haluan dari jual bawang dan makanan jajanan. Cuman saya masalahkan pas bawang merah. Karena saya akan stok banyak bawang merah pasar mahal. Tapi kemudian harga bawang turun drastis. Wah ya ini. Kayaknya kalau untuk bahan baku pertanian, hasil pertanian memang akan naik turun terus karena masih penyesuaian ya sekarang ya. Sebaiknya sih memang fokusnya di yang ada nilai tambahnya. Jadi seperti kalau barang-barangnya yang di pasaran tadi kan rata-rata masakan jadi itu ya. Nah kalau bawang gimana kalau dikembangkan lebih lanjut lagi, misalnya jualan bawang goreng yang sudah jadi atau sejenisnya gitu ya. Karena kalau hanya menggunakan bahan mentahnya saja, kayaknya akan ya itu tadi kebawa pasar tadi naik turun harganya, fluktuasinya soalnya mengangkat tajam. Pernah kan waktu itu kapan? Cabai Lombok itu sampai 120.000 per kilo, terus turun lagi drastis lagi jadi 40.000 lagi, terus turun lagi. Nah itu kalau mau ngikutin itu ya emang berat nantinya. Oke. Terus untuk berikutnya siapa lagi nih?
Follower, pemasaran lewat IG kan biasanya customer lebih tertarik dengan penjual yang followersnya banyak. Nah, kira-kira cara efektif untuk menawarkan produk kita. Nah, itu berarti memang tinggal kita aktif-aktifan aja. Saya sendiri ketika awal-awal buka IG, hal yang saya lakukan adalah follow dan mention orang-orang yang sudah punya follower banyak. Jadi supaya supaya nama saya kelihatan di tempat followernya dia, ada interaksi, terus orang tertarik untuk melihat saya, gitu juga. Atau minta kepada teman-teman yang sudah followernya banyak untuk reshare hal-hal yang saya posting gitu. Misalnya saya share tentang produk saya makanan, minta tolong kepada teman-teman yang followernya udah banyak-banyak reshare dong tempat saya regrand posting saya gitu. Itu salah satunya untuk menaikkan caranya seperti itu. Tapi yang jelas kita sendiri mesti rajin-rajin posting gitu agar kelihatan tetap hidup. Ya betul, Mbak siapa ini? Mas Justin ya. Itu. Iya, untuk Mas Justin memang permasalahannya justru kapasitas produksi kan ya. Saya belum buka PO pun udah nanya kapan bikin. Kalau bikin saya pesen 20. Kalau bikin cuma sanggup 120 biji, 6 orang pesen 20 saja. Cuma bilang sold out. Nah itu yang memang agak repot itu. Berarti Mas Justin nanti pertanyaannya bisa diarahkan ke tim PSE tadi tentang bagaimana ekspansi kapasitas produksi ya. Itu. Nanti bisa dengan Mas Michael. Siapa tadi? Michael, Pak Handoko ya, Pak Handoyo ya. Dengan orang PSE-nya tadi bisa lebih jelasnya lagi nanti. Pak Handoko, Mas. Oke. Dari yang lain lagi nih. Oke. Windy bisa tolong diulang ya pertanyaannya. Saya chatnya hilang nih. Kalau konten marketing yang kita bisa pakai selain endorse dan pemasaran produk lewat sosmed bisa Mas lakukan ya. Lain yang bikin IG live gitu ya. Saya ikut di sana, terus diminta jadi pembicara gitu. Jadi itu sangat-sangat banyak membantu karena kan followernya dia jadi ngelihat saya dan ngecek di akun saya juga gitu. Jadi kalau mamanya teman-teman ada yang misalnya apa produknya donat tadi ya, kembali ke donat lagi. Kalau umpamanya mau ditampilkan di tempat lain ya bisa aja. Jadi ikut ke IG live-nya teman-teman yang sudah punya IG live dan sudah punya pemirsa selama ini. Terus diperlihatkan gimana proses bikin donatnya itu di dapurnya atau apa. Kan jadi menarik juga itu ceritanya. Cerita di belakang layarnya gitu. Oke, terus yang pajak. Nah, ini sekelas usaha kecil seperti kita mesti urus perpajakan. Itu nanti mungkin bisa ditanyakan ke kakak yang konsultan pajak kemarin itu, siapa itu tadi ya? Saya lupa namanya kemarin, yang sempat tampil kemarin. Detailnya gimana? Tapi yang jelas kalau untuk UKM ada pajaknya itu langsung final kok. Jadi berapa persen itu aja dari omset gitu. Hitungannya lebih mudah, tapi ada dan tidak nol. Tapi kalau di bawah saya sendiri, kalau pengalaman saya kalau selama masih di bawah PTKP pendapatan tidak kena pajak ya nggak dikenain memang, gitu.
Nah, ini yang paling sensitif ini. Bagaimana cara customer tersebut tidak menunda pembayaran jualan. Itu yang agak susah itu memang. Jadi dari awal kita mesti tegas bahwa pembelian mesti cash and carry gitu, atau transfer baru di barangnya ada gitu. Oke, Dion Alvino. Untuk masalah branding, meningkatkan value dari brand kita sendiri, apa strategi yang dilakukan untuk memastikan branding terbentuk, harga yang kita berikan menjadi wajar diterima orang. Oke, untuk branding, yang jelas kita mesti tergantung tokonya apa ya. Kalau umumnya tokonya toko audio, ya salah satu cara yang dari konten marketing yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menunjukkan expertise kita di situ. Misalnya, perlihatkan ketika memilih audio itu caranya bagaimana. Terus, apalagi? Terus, cara menginstal yang benar itu bagaimana. Yang terakhir-terakhirnya itu adalah, kalau Anda nggak mau repot melakukan instalasi secara benar, hubungi saya, begitu. Jadi menawarkan diri, memberitahu pelajaran yang benar, sekaligus nanti menawarkan kalau nggak mau repot hubungi saya, terakhirnya gitu. Bagaimana kalau skill kita di bidang kuliner tapi daerah kita mayoritas beragama Muslim sehingga sulit menjual produk kita? Wah, ini produknya apa dulu nih? Produknya babi panggang, ya jelas susah. Tapi kalau mamanya produk-produk lain yang sifatnya lebih yang lebih umum, kayaknya masih bisa. Mungkin bisa, kalau mamanya sudah sanggup, bisa mengajukan sertifikasi halal juga ya. Tapi itu memang biasanya untuk kelas yang menengah. Tapi kalau untuk pedagang-pedagang yang lebih kecil, yang kelas mikro, kayaknya nggak terlalu deh. Atau malah diberikan gratis kalau nggak salah. Bisa dicari lagi nanti. Oke. Bonaventura. Saya baru membuka usaha cuci sepatu, udah belum kembali. Pasang iklan berbayar di Instagram atau Facebook atau tidak? Kalau ini usaha cuci sepatu ini berarti kan sifatnya lokal ya. Artinya kalaupun pasang iklan berbayar di Facebook atau Instagram, mesti dibatasi betul-betul marketnya di mana. Hanya untuk mereka yang tinggal di daerah mana. Karena kan nggak mungkin orang kirim sepatu kotor katakan dari Jakarta minta dicuci di Dompu, kan nggak mungkin kan. Sorry, Mataram ya. Nah itu, jadi perlu dibatasi betul-betul. Kalaupun mau pasang iklan, mesti sangat perhatian pada batasan geografis. Pastikan itu pun masih salah-salah, biasanya masih salah-salah karena kan kebanyakan kalau orang pembatasan geografisnya berdasarkan IP address. Nah, IP address itu masih bisa pakai VPN segala macam yang bisa menentukan di mana. Nah, itu yang bisnisnya di situ. Kalau untuk usaha lokal, memang sebaiknya. Jadi misalnya di Gianyar itu ada namanya pekan online Gianyar. Jadi untuk pedagang-pedagang yang biasa jualan di pasar itu juga pada kumpul di situ, menyediakan jasanya di situ. Bisa kita pasarkan di jasa kita di kelompok-kelompok Facebook yang sangat geografis tadi. Di Ubud juga ada namanya perantau di Ubud, khusus untuk para perantau di Ubud. Terus ada yang pasar Ubud juga ada grupnya namanya pasar Ubud. Nah itu yang gitu kan langsung ada pembatasan geografisnya. Oke. Terus bagaimana cara menjaga posisi kita tidak kalah pada pesaing? Banyak yang menjual barang yang sama. Ya, yang kemarin kasusnya ada yang semua orang jadi jualan. Terus saya mau bagaimana caranya itu. Nah, itu yang memang agak susah itu. Kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi ya. Barang saya bisa menjawab kebutuhan pelanggan atau enggak? Dan kalaupun menjawab kebutuhan pelanggan, apa keuntungannya dibanding barang-barang sejenis, begitu. Itu yang perlu dijawab dua itu, baru kita bisa ngomong pemasarannya gimana.
Kalau memang sudah terlalu banyak orang yang menjual barang yang sama, kira-kira bagaimana cara menambah nilainya? Katakan seperti tadi, misalnya satu desa ada 2 kios makanan. Terus bagaimana caranya supaya makanan yang dijual di kios saya itu adalah yang terbaik gitu, yang dianggap orang paling baik, paling enak, paling seger. Nah, itu gimana caranya? Tampilkan dengan foto-foto yang baik atau bikin apa namanya? Bikin acara sejenis itu. Ada banyak kalau tahu Pizza Domino itu biasa membuat acara Little Chef istilahnya. Jadi kalau mengajak anak-anak untuk bikin pizza sederhana gitu, terus difoto bersama, mereka itu selain menimbulkan kaitan di pikirannya anak-anak bahwa pizza itu ya pizza Domino gitu ya, itu juga membantu untuk mengkaitkan brandnya dia. Pokoknya pizza ya pizza Domino gitu ya. Nah itu. Makanya sekarang kita bagaimana caranya supaya mengkaitkan barang tertentu itu dengan brand Anda. Katakan Anda jualan apa misalnya. Kemarin yang jualan apa? Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Jualan logo kemarin ya, yang jasa pembuatan logo. Bagaimana kalau mengingat kata logo terus langsung ingatnya muka yang itu gitu. Terus misalkan kalau jualan seperti properti management atau channel properti atau mainan, nah itu tergantung. Yang jelas kalau bisa cari yang suppliernya di dalam negeri saat ini, karena memang logistik untuk yang luar negeri masih agak susah. Karena ya tadi karena COVID itu kebanyakan hub yang di Cina. Kalau mengimpor dari luar negeri barang-barang yang biasanya ini terutama teman-teman dropshipping yang barang-barang murah yang biasanya ada dari Cina itu pada hilang semua gitu. Karena apa? Pusat logistiknya macet. Barangnya ada tapi nggak sampai sini gitu. Oke. Diusahakan cari di banyak tempat gitu ya. Jangan cuma gunakan satu supplier kalau kita cari ini. Oke. Kalau banyak yang mengeluh tentang harga barang yang kemahalan karena kebanyakan yang membeli rata-rata anak remaja SMP SMA yang belum punya penghasilan sendiri, nah ini itu artinya pemasaran Anda salah arah. Yang punya orang tuanya, jadi ya bisa mungkin usahakan bulannya bagaimana untuk membelikan untuk anak-anaknya itu. Yang pegang duit siapa gitu ya. Biasanya untuk teman-teman sekelasnya sekarang jadi orang tuanya yang membelikan misalnya. Pastikan bahwa itu masuk ke keuntungan-keuntungan yang dianggap penting oleh orang tua. Misalnya barangnya awet, nggak mudah rusak, terus bisa digunakan untuk pelajaran dengan baik gitu. Nah itu ada perbedaan di segi siapa yang bayar gitu ya. Kalau memang yang mau beli ini kiranya nggak bisa pada bayar, arahkan pembelian ke orang tuanya. Itu. Apakah efisien kalau kita chat pribadi masing-masing pelanggan sudah share itu? Apakah perlu chat secara intens ya? Tergantung sih. Kalau mamanya mau pasang di status aja juga bisa kan untuk update. Katakan di statusnya WhatsApp ataupun statusnya Line gitu ya. Itu kan ada statusnya Facebook dan Instagram juga ada. Instagram Story. Terus bisa lewat di situ, masukkan di situ informasi produknya apa aja. Baru nanti kan rata-rata mereka ngelihat tuh. Rata-rata orang kan pasti ngelihat status-status itu. Baru kita chat secara pribadi setelah mereka ada respon. Tapi jangan kita nawarin, nanti kejadiannya seperti yang dihindari sama Mbak Ruli tadi. Terlalu banyak penawaran di dalam satu grup, nanti malah jadi orang
sebel ngelihatnya gitu. Gitu.